Bab 1. Pewaris Jurus Terlarang. Malam itu, langit kelam tanpa bintang. Awan hitam menggantung berat seolah menutupi dunia dari pandangan para dewa. Hujan turun deras membasahi tanah merah di kaki pegunungan sunyi. Angin berdesir membawa suara jeritan samar, mengisyaratkan kehancuran yang baru saja terjadi. Di antara reruntuhan kuil kuno yang telah lama ditinggalkan, seorang bocah laki-laki tergeletak, tubuhnya berlumuran darah. Namun, yang mengerikan bukanlah luka-lukanya, melainkan simbol aneh yang bersinar di punggung tangannya. Pola rumit yang seolah membentuk pusaran kegelapan. Setiap tetes air hujan yang menyentuhnya menghilang, terserap ke dalam simbol itu seolah tak pernah ada. Tiba-tiba tubuh bocah itu tersentak. Matanya yang tertutup perlahan terbuka, memperlihatkan iris hitam pekat yang dalam seperti jurang tak berdasar. Di mana aku? Ingatan kabur berputar-putar di kepalanya. Ledakan cahaya, suara pekikan mengerikan, dan kemudian kesunyian. Ia tidak ingat siapa dirinya, dari mana asalnya, ataupun mengapa ia berada di tempat ini. Namun, ada satu hal yang ia tahu dengan pasti. Ia masih hidup. Bangkit dengan susah payah, bocah itu mengamati sekelilingnya. Puing-puing berserakan, bekas pertempuran hebat masih terasa di udara. Bekas-bekas luka di tanah menunjukkan bahwa pertempuran ini bukan sembarang pertempuran, melainkan perang antara makhluk berkekuatan luar biasa. Dan di tengah kehancuran itu, hanya ia yang tersisa. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari balik kabut hujan. Tak kusangka ada yang selamat. Suara berat seorang pria terdengar diikuti dengan kemunculan 3 sosok berjubah hitam. Mata mereka memancarkan cahaya merah menyeramkan. Bocah itu menegang. Nalurinya memberi peringatan, mereka bukan manusia biasa. Pria tertinggi dari ketiganya melangkah maju, tatapannya penuh rasa ingin tahu. Anak kecil, kenapa kau ada di sini? Bocah itu tidak menjawab. Ia tidak tahu harus berkata apa. Namun, sesuatu dalam dirinya seakan berbisik, menyuruhnya untuk waspada. Diam, ya? Pria itu menyeringai. Bagus. Itu berarti kau menyadari bahwa kami bisa menghabisimu kapan saja. Seberkas cahaya merah menyala di tangan pria itu. Aura mematikan menyebar, mencengkeram udara. Tekanan itu begitu kuat hingga bocah itu nyaris tak bisa bernapas. Namun, saat cahaya merah itu hendak menghantamnya, sesuatu terjadi. Simbol di tangannya bergetar. Dalam sekejap, energi yang hendak menghantamnya menghilang, lenyap begitu saja, seakan ditelan ketiadaan. Pria berjubah hitam itu terbelalak. Apa yang terjadi? Bocah itu menatap tangannya sendiri. Ia tidak mengerti apa yang barusan terjadi, tapi ada satu hal yang ia sadari. Sesuatu dalam dirinya menolak keberadaan energi itu. Seolah-olah, kekuatan dunia ini bukanlah sesuatu yang bisa menyentuhnya. Pria-pria berjubah hitam saling berpandang. Salah satu dari mereka bergumam, bisa meniadakan energi, mungkinkah? Tatapan mereka berubah. Bukan lagi tatapan pemburu yang menemukan mangsa, tetapi ketakutan yang teramat dalam. Tanpa peringatan, ketiga pria itu berbalik dan melarikan diri ke dalam kabut. Bocah itu masih berdiri di tempatnya, kebingungan. Siapa dirinya? Apa kekuatan ini? Mengapa orang-orang itu ketakutan padanya? Dalam kehampaan pikirannya, hanya satu nama muncul di benaknya. Nama yang terdengar asing, namun seolah telah menjadi bagian dari dirinya sejak dulu. Ling Tian. Itulah namanya. Dan malam itu di bawah hujan yang deras, ia mengambil langkah pertamanya menuju takdir yang akan mengguncang alam semesta. Bab 2. Dunia yang tidak mengenal kasihan. Matahari pertama yang dilihat Ling Tian setelah malam yang panjang itu terasa dingin dan samar. Kabut masih menggantung di sekitar reruntuhan, menyembunyikan sisa-sisa kehancuran yang terjadi sebelum ia terbangun. Perutnya melilit kelaparan, tubuhnya lemah, tetapi pikirannya tajam. Aku harus mencari makan dan mencari tahu di mana aku berada. Dengan langkah hati-hati, Ling Tian berjalan menuruni bukit berbatu, menuju lembah yang tampak lebih subur di kejauhan. Pepohonan menjulang tinggi dan suara gemericik air terdengar samar. Jika ada air, mungkin ada makanan. Saat ia mendekati sungai kecil di tengah hutan, suara gemerisik terdengar dari semak-semak. Refleksnya menegang, tubuhnya bersiap menghadapi ancaman. Dari balik dedaunan, muncullah seekor serigala hitam dengan mata merah menyala. Tubuhnya 2 kali lebih besar dari serigala biasa, dan dari cara ia bergerak, jelas bahwa makhluk ini bukan binatang biasa. Ia adalah binatang buas bercakar darah, makhluk tingkat rendah yang terkenal ganas. Serigala itu menatap Ling Tian dengan intens. Hawa haus darahnya menyelimuti udara. Aku tidak punya senjata. Aku bahkan tidak tahu cara bertarung. Tapi,
Aku tidak boleh mati di sini. Saat serigala itu melompat, cakarnya yang tajam mengarah langsung ke leher Ling Tian. Naluri bertahan hidupnya mengambil alih. Ia berguling ke samping, nyaris menghindari serangan itu. Namun, serigala itu cepat. Sebelum Ling Tian bisa berdiri, makhluk itu sudah menerjang lagi. Aku tidak bisa menghindari ini. Tanpa sadar, Ling Tian mengangkat tangannya untuk melindungi diri. Seketika, simbol hitam di punggung tangannya berdenyut. Wush! Energi yang mengelilingi serigala itu tiba-tiba menghilang. Cakarnya yang seharusnya menghancurkan tubuh Ling Tian kehilangan kekuatan sebelum menyentuhnya. Serigala itu terhuyung. Mata merahnya yang penuh kebencian berubah menjadi keterkejutan. Tubuhnya gemetar, seolah kehilangan sesuatu yang esensial. Ling Tian tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia meraih sebongkah batu besar dan menghantam kepala serigala itu dengan sekuat tenaga. Serigala itu roboh tanpa suara. Napasnya tersengal-sengal sebelum akhirnya benar-benar berhenti. Ling Tian terdiam, dadanya naik turun. Ini adalah pertama kalinya ia membunuh sesuatu, tetapi tidak ada waktu untuk merenung. Ia harus bertahan hidup. Tanpa ragu, ia mulai menguliti serigala itu dengan batu tajam, mencoba mengingat naluri bertahan hidup yang entah dari mana muncul di benaknya. Ia membuat api kecil, memanggang daging serigala itu dengan hati-hati. Saat suapan pertama masuk ke mulutnya, rasa lapar yang menyiksanya perlahan mereda. Tapi di saat yang sama, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Apa sebenarnya simbol ini? Kenapa serigala itu tiba-tiba kehilangan kekuatannya? Ling Tian mengepalkan tangannya, menatap tanda hitam di kulitnya. Sejauh ini, ia tahu dua hal. Ia memiliki kekuatan yang bisa meniadakan energi. Dua orang lain, dan bahkan makhluk buas, takut padanya karena itu. Jika ia ingin bertahan hidup di dunia yang keras ini, ia harus memahami kekuatannya dan menemukan tujuannya. Mata Ling Tian menatap jauh ke cakrawala. Laut bakal pertembaran Sebastian itu. Bab 3. Dunia yang lebih luas. Setelah menghabiskan malam di hutan dengan hanya nyala api kecil sebagai penerang, Ling Tian bangun dengan tubuh yang masih lelah, tetapi pikirannya lebih jernih. Angin pagi berembus, membawa aroma tanah basah dan dedaunan hijau. Suara kicauan burung samar terdengar, menyadarkannya bahwa dunia di luar hutan ini pasti jauh lebih luas. Aku tidak bisa tinggal di sini selamanya. Aku harus mencari orang-orang mencari jawaban. Setelah mengumpulkan sisa daging serigala yang sudah dikeringkan, ia melanjutkan perjalanannya. Kakinya melangkah mantap melewati jalur yang hampir tersembunyi di antara pepohonan lebat. Ia tidak tahu kemana harus pergi, tetapi ia tahu satu hal, diam di tempat yang sama hanya akan membuatnya lemah. 2 jam berjalan, hutan mulai menipis. Dari balik pepohonan, Ling Tian melihat jalan tanah yang tampaknya sering dilewati orang. Tidak jauh dari sana, ia melihat beberapa gerobak kayu bergerak perlahan, dikawal oleh pria-pria bersenjata. Kafilah dagang, dari kejauhan ia mengamati. Orang-orang itu tampak seperti pedagang biasa, tetapi di dunia yang belum ia kenal ini, ia tidak bisa langsung percaya pada siapapun. Namun, sebelum ia sempat memutuskan apakah akan mendekati mereka atau tidak, suara jeritan menggema di udara. Serangan perampok! Dari sisi jalan, sekelompok pria dengan pakaian kotor dan bersenjata pedang, serta kapak muncul dari balik semak-semak. Mereka berjumlah belasan, wajah mereka penuh niat membunuh. Pemimpin perampok, seorang pria berotot dengan bekas luka di wajahnya, mengayunkan kapaknya ke udara. Serahkan semua barang kalian jika tidak mau mati. Para penjaga kafilah dengan cepat menghunus senjata mereka, tetapi dari ekspresi mereka, jelas bahwa mereka berada dalam posisi yang sulit. Mereka kalah jumlah dan tampaknya tidak cukup kuat untuk menghadapi perampok ini. Ling Tian menyaksikan dari balik pohon. Aku tidak punya hubungan dengan mereka, tidak ada alasan untuk ikut campur. Namun, saat seorang perampok menarik seorang gadis muda dari dalam salah satu gerobak, mencengkeram rambutnya dan menghunuskan belati ke lehernya, sesuatu dalam diri Ling Tian bergemuruh. Kalau ada yang bergerak, gadis ini mati, teriak perampok itu. Tangis gadis itu pecah, matanya penuh ketakutan. Ia masih sangat muda, mungkin baru berusia belasan tahun. Tanpa sadar, jari-jari Ling Tian mengepal. Hatinya berdebar cepat. Apa yang harus kulakukan? Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, tubuhnya sudah bergerak. Dalam sekejap, ia sudah berlari keluar dari persembunyian. Para perampok yang melihatnya terkejut. Seorang anak laki-laki tanpa senjata tiba-tiba muncul dari hutan. Salah satu perampok mendekat, tertawa.
"Bocah, kau ingin jadi pahlawan?" Ling Tian tidak menjawab. Ia hanya menatap pria itu. Perampok itu mengayunkan pedangnya ke arahnya. Saat pedang itu hampir menyentuhnya, simbol di tangan Ling Tian kembali berdenyut. Pedang itu lenyap. Tidak patah, tidak terpental, tetapi benar-benar menghilang, seakan tidak pernah ada. Semua orang terdiam. Mata perampok itu melebar, napasnya memburu. Apa yang terjadi? Ling Tian tidak menunggu mereka sadar dari keterkejutan. Ia melompat ke depan, mengayunkan tinjunya ke dada pria itu. Tanpa perlawanan, tubuh perampok itu terlempar ke belakang, menghantam tanah dengan keras dan tidak lagi bangun. Kini semua mata tertuju pada Ling Tian. Para perampok, para penjaga, bahkan gadis yang tadi disandera, menatapnya dengan ekspresi campuran antara keterkejutan dan ketakutan. Pemimpin perampok itu menggeram. Bocah ini bukan manusia biasa, bunuh dia. Para perampok lainnya menyerang, tetapi Ling Tian tetap diam. Ia merasakan kekuatannya, sesuatu yang mengalir dalam dirinya. Saat mereka mendekat, simbol hitam di tangannya kembali berpendar. Dan dalam sekejap, kekuatan mereka lenyap. Tak satu pun dari mereka bisa menggunakan chi mereka. Senjata mereka menghilang sebelum bisa menyentuhnya. Dalam beberapa detik, Ling Tian berdiri sendirian di antara tubuh-tubuh yang tergeletak tak berdaya di tanah. Ketakutan kini melanda yang tersisa. Para perampok yang masih bisa berdiri berlari melarikan diri, meninggalkan pemimpin mereka yang masih terduduk, menggigil. Ling Tian mendekat. Kau ingin menyakiti mereka? Suaranya tenang, tetapi penuh tekanan. Pemimpin perampok itu mencoba berbicara, tetapi suaranya bergetar. Ia tidak berani menatap bocah ini. Tanpa mengucapkan sepatah kata lagi, Ling Tian meninju wajahnya. Bruk! Laki-laki itu ambruk, tak sadarkan diri. Suasana menjadi sunyi. Para penjaga dan pedang hanya berdiri terpaku. Akhirnya, seorang pria parubaya, pemimpin kafilah melangkah maju. Ia menatap Ling Tian dengan kagum dan sedikit waspada. Anak muda, siapa kau? Ling Tian terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, namaku Ling Tian. Dan dengan itu, Lam dalam perjalanan hidupnya terbuka. Tawaran yang tidak bisa ditolak. Angin berembus pelan, membawa bau darah dan tanah basah di jalan tanah itu. Para pedagang dan penjaga masih belum bisa mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan. Seorang anak laki-laki, tanpa senjata, tanpa teknik bela diri yang terlihat, mampu mengalahkan sekelompok perampok hanya dengan satu gerakan sederhana. Ling Tian berdiri diam, ekspresinya tetap tenang, meski hatinya masih berdebar. Ia baru saja bertarung untuk pertama kalinya dengan manusia, dan yang lebih mengejutkan adalah bagaimana simbol hitam di tangannya terus bereaksi saat bahaya mengancamnya. Pria paruh baya yang sebelumnya melangkah mendekatinya. Pakaiannya sedikit lebih mewah dibandingkan yang lain, menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin kafilah ini. Ling Tian ya? Suaranya berat dan penuh wibawa. Ling Tian mengangguk tanpa banyak bicara. Pria itu tersenyum samar. Namaku Menyi, pemimpin kafilah dagang ini. Aku tak tahu siapa kau dan dari mana asalmu, tapi tak dapat disangkal. Kau baru saja menyelamatkan kami. Beberapa penjaga mengangguk setuju, meskipun ada yang masih menatapnya dengan sedikit ketakutan. Aku tetap bermaksud mencampuri urusanmu. Tapi dari caramu berpakaian dan berjalan sendirian di tempat berbahaya seperti ini, kurasa kau bukan dari sekitar sini. Lanjut Mengyi, matanya meneliti Ling Tian dengan tajam. Ling Tian tetap diam. Ia sendiri tidak tahu dari mana asalnya, jadi tidak ada gunanya menjelaskan. Mengyi menyadari bahwa bocah ini tidak mudah diajak bicara, jadi ia langsung ke intinya. Kami sedang menuju kota Qingyuan, kota terbesar di wilayah ini. Jika kau tidak punya tujuan, bagaimana kalau ikut bersama kami? Para pedagang lainnya tampak sedikit terkejut, tapi tidak ada yang berani membantah. Bagaimanapun juga, anak ini baru saja menyelamatkan mereka semua. Ling Tian berpikir sejenak. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di luar sana. Tetapi satu hal pasti, ia membutuhkan informasi. Kota Qingyuan, tempat seperti apa itu? Tanyanya. Meng Yi tersenyum tipis. Kota besar dengan berbagai macam orang, pedagang, pendekar, seks, bahkan bangsawan berkumpul di sana. Jika kau ingin mencari tahu lebih banyak tentang dunia ini, itu adalah tempat yang tepat. Ling Tian mempertimbangkan kata-kata itu. Dunia ini lebih luas dari yang ia bayangkan, dan jika ia ingin menemukan jawaban tentang kekuatannya, ia butuh lebih dari sekadar berkeliaran di hutan. Akhirnya, ia mengangguk. Baik, aku akan ikut. Beberapa jam kemudian, kafilah kembali bergerak. Dengan perampok yang telah kalahkan, perjalanan berjalan lebih lancar.
Ling Tian duduk di salah satu gerobak, memperhatikan pemandangan yang berlalu di sekitarnya. Saat matahari mulai tenggelam, kota Qingyuan akhirnya terlihat di kejauhan. Dari tempatnya duduk, Ling Tian bisa melihat tembok besar yang mengelilingi kota, dengan menara penjaga berdiri kokoh di sudut-sudutnya. Gerbang utama dipenuhi orang, pedagang, prajurit, pengembara, dan berbagai sosok lainnya. Ling Tian menatap kota itu dengan mata penuh kewaspadaan dan rasa ingin tahu. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di dalam sana. Tapi satu hal pasti, ini baru permulaan dari perjalanan. Bab 5, Kota Qingyuan, Gerbang Dunia Baru. Matahari senja mewarnai langit dengan semburat oranye keemasan saat kafilah memasuki kota Qingyuan. Hiruk-pikuk kota segera menyergap indera Ling Tian. Suara pedagang yang berteriak menawarkan barang dagangan mereka, dentingan logam dari para pandai besi, serta aroma berbagai macam makanan yang menggoda perutnya yang lapar. Dibandingkan dengan hutan sunyi tempat ia menghabiskan hari-harinya sebelumnya, kota ini terasa seperti dunia lain. Jalanan berbatu dipenuhi orang-orang dari berbagai latar belakang. Pedagang kaya dengan jubah mewah, pendekar dengan pedang di pinggang, dan bahkan beberapa sosok berjubah yang menyembunyikan wajah mereka. Meng Yi, pemimpin kafilah, menoleh ke Ling Tian dan tersenyum. Selamat datang di kota Qingyuan, tempat di mana kau bisa menemukan apapun jika kau tahu di mana mencarinya. Ling Tian tetap diam, matanya menyapu sekeliling. Ia tidak punya tujuan jelas, tetapi sesuatu di dalam dirinya mengatakan bahwa kota ini mungkin menyimpan jawaban yang ia cari. Pasar malam dan bahaya tersembunyi. Setelah memastikan barang dagangan kafilahnya aman, Meng Yi membawa Ling Tian ke sebuah kedai makan sederhana di pinggir jalan. Meja-meja kayu dipenuhi orang-orang yang sibuk mengobrol dan menikmati makanan mereka. Pesan apapun yang kau mau, anggap ini sebagai rasa terima kasihku. Meng Yi menepuk bahunya sebelum duduk. Ling Tian tidak menolak. Ia memilih semangkuk mie panas dengan daging yang menggoda, lalu mulai makan dengan lahap. Setelah beberapa hari bertahan hidup di hutan, makanan ini terasa seperti hidangan kerajaan. Namun, sebelum ia bisa menyelesaikan suapan ketiganya, atmosfer di kedai tiba-tiba berubah. Ak! Sebuah meja di sudut ruangan terjungkal. Seorang pria besar dengan wajah penuh bekas luka berdiri, matanya menyala penuh amarah. Di hadapannya, seorang pemuda berpakaian sederhana terhuyung mundur, darah mengalir dari sudut bibirnya. Aku sudah membayarmu. Kenapa kau masih mencariku? Pemuda itu berteriak, suaranya penuh ketakutan. Pria bertubuh besar itu menyeringai. Hutang tetaplah hutang. Jika kau tidak bisa membayarnya, mungkin kami harus mengambil sesuatu darimu sebagai gantinya. Matanya melirik tangan pemuda itu, sebelum giok berkilauan melingkar di jarinya. Para pelanggan lain berpura-pura tidak melihat, beberapa bahkan bangkit dan pergi agar tidak terlibat. Ling Tian menatap pemandangan itu dalam diam. Ia tidak mengenal siapapun di sini, tetapi hatinya bergejolak. Biarkan saja Meng Yi berkata pelan di sampingnya. Ini urusan mereka, bukan urusan kita. Ling Tian mengerti. Di dunia yang keras ini, tidak semua orang bisa diselamatkan. Tapi saat pria bertubuh besar itu mencabut belatinya dan mengarahkannya ke pemuda malang itu, sesuatu dalam diri Ling Tian menolak untuk diam saja. Tanpa berpikir panjang, ia meletakkan sumpitnya, berdiri, dan berjalan mendekat. Semua mata kini tertuju padanya. Pria bertubuh besar itu menoleh dan mengangkat alis, heran melihat seorang bocah ikut campur. Kau siapa? Ling Tian tidak menjawab. Ia hanya menatap pria itu lalu mengulurkan tangannya. Dalam sekejap, simbol hitam di punggung tangannya berdenyut. Wush! Belati di tangan pria itu lenyap. Ruangan menjadi sunyi. Mata pria itu membelalak, napasnya tercekat. Apa yang terjadi? Ia melihat ke tangannya yang kosong, wajahnya berubah pucat. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu mulai berbisik. Jurus apa itu? Dia tidak menggunakan ki, tapi senjata itu benar-benar menghilang. Pemuda yang tadi terancam menatap Ling Tian dengan mata penuh harapan. Sementara itu, pria bertubuh besar itu mulai mundur, ketakutan. Sialan, bocah ini monster! Tanpa menunggu lebih lama, ia berbalik dan berlari keluar dari kedai, meninggalkan kegaduhan di belakangnya. Ling Tian menurunkan tangannya dan kembali ke tempat duduknya, seolah tidak terjadi apa-apa. Meng Yi menatapnya dengan ekspresi sulit ditebak. Kau benar-benar tidak bisa diam saja ya? Ling Tian tidak menjawab, hanya melanjutkan makanannya. Namun, jauh di sudut kedai, seorang pria berjubah gelap yang sejak tadi duduk dalam diam mengangkat kepalanya. Matanya menyipit, menatap Ling Tian dengan penuh perhatian. Tanpa berkata apa-apa,
Pria itu berdiri dan berjalan keluar, menghilang di kegelapan malam. Tanpa disadari, Ling Tian, aksinya barusan telah menarik perhatian pihak-pihak yang tidak